Saya berada di posisi kanan, posisi pintu driver. Ini posisi mati. Pedal light-nya kita unlock mobil, otomatis pedal light akan nyala. Ini saya matiin flashnya. Wah, ini sangat cerah sekali. Kiri juga sama. Kita kunci mobil. Kita kunci ya. Pedal light akan mati dan matinya delay. Halo YouTube, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Pada video ini saya akan melakukan sebuah modifikasi tipis-tipis untuk mobil saya ya, CR-V Gen 3. Ini adalah lampu elang, mata elang kecil. Ini sekitar 3-5 watt ya satunya. Kalau kali 2 ya tinggal dikali 2. Jadi ini lampu akan saya pasang di bawah spion kiri dan kanan. Nah, kenapa? Ini adalah namanya, saya akan memodifikasi pedal light atau lampu welcome light, tapi untuk spion ya. Jadi ketika mobil kita unlock nanti otomatis lampu ini akan menyala sehingga dapat menyinari area pintu kanan dan kiri. Kemudian ketika mobil ini atau di lock nanti akan mati, atau mobil ditutup pintunya, itu lampu ini akan mati karena lampu ini mengikuti arus dari lampu kabin. Nah, arusnya di mana untuk Honda ini, terutama CR-V ya. Jadi belakangan ini saya akan sebuah kabel, mana kabelnya? Ini kabel biru. Ini ada kabel biru yang saya tidak tahu ujungnya kemana, arahnya kemana, dan untuk apa. Kabel itu tiba-tiba putus gitu aja, mungkin variasi ya. Kemudian setelah saya urut ke atas, ini di pilar A sebelah kanan ini ada sebuah kupasan kabel 2. Ini warna coklat muda, ini warna coklat tua. Ini adalah lampu kabin. Dan saya sudah cek, saya sudah sambungin kabel ini, kabel lampu mata elang ini ke sini, memang benar nyala. Jadi nanti saya akan mengambil arus dari sini aja biar enggak ngupas kabel banyak-banyak. Saya padahal udah beli konektor jumper ya, mungkin enggak digunakan karena ini udah terlanjur terkupas. Nanti saya akan sambung ke sini, kemudian saya akan masukkan lewat kabel sini. Nah, akan saya usahakan masuk kabel sini, kemudian nanti menyambung ke spion. Semoga nanti bisa dan ada celah ya nanti ya. Kemudian saya membeli kabel ini, kabel khusus untuk mobil ya. Coraknya juga seperti ini agar terlihat OM look. Ini nanti saya akan menggunakan kabel ini karena kabel bawaan lampu mata elangnya ini kan pendek. Kemudian saya akan tarik kabel ini, kurang lebih saya beli 10 meter ya. Untuk yang kiri juga sama, nanti saya akan lewatkan kabel di belakang dashboard ini biar nggak kelihatan. Kemudian nyambung di sini, jadiin satu di bypass seperti ini ya. Ini kan saya masih ngetes saja, jadi sementara seperti ini, nanti akan saya pasang dengan rapi. Kemudian untuk masang ininya, ini kan modelnya kan mata elang yang model baut, jadi enak. Nanti di bawah cover lampu, cover spion ini nanti dikasih lubangnya itu pasin yang ini, pasin ukuran diameter yang ini. Kemudian masuklah dari bawah sini, kemudian ini dikencangkan baut dari balik kaca. Prosesnya memang susah dan lama ini ya, karena bongkar spion. Otomatis kalau bongkar spion adalah bongkar ini door trim ini harus terbongkar karena ada soket di dalam sini ya. Nanti saya akan rekam ya, sebisa saya rekam. Nanti saya akan melubanginya pakai solder karena nggak punya bor ya. Ini aja, nanti saya akan nyambung lagi videonya. Oke guys, jadi ini untuk spion kanan kiri udah saya lepas ya. Jadi ini untuk pemasangannya di sisi sini. Nanti saya akan ukur kanan kiri ya biar sama, pakai penggaris. Selanjutnya untuk cara melepas spion nanti mungkin saya akan jelaskan sekilas karena kalau saya rekam nanti pasti durasi kepanjangan. Nah, jadi ini udah saya kasih tanda di sini pakai pulpen kecil. Jadi ini titik tengah yang akan saya lubangi. Ini sekedar tips ya kalau kalian ingin masang. Jadi kalian harus ngukur jarak ininya dari dalam. Ini kan spion kan nanti kan akan ke atas ke bawah. Kalian jangan masang terlalu mepet ke sisi sini, karena jika kalian mepet ke sisi sini
kalian akan mengalami kesusahan ketika mengatur spion dan keterbatasan, karena spion akan mentok ketika kalian setel ke bawah. Jadi agak ke dalam sini dikit. Kalau misal nanti lampunya condong ke depan, nanti ya bisa dimodifikasi sedikit agar lampu menyorot ke bawah agak ke belakang, agar sinarnya sampai ke pintu baris kedua. Nah ini udah saya ukur ya, ini sini 6 cm, sini 4 cm guys. Ini saya sedang menunggu soldernya ini panas. Saya akan melubanginya dengan solder pelan-pelan sampai ukurannya seperti diameter yang bawah, yang dalamnya ini. Oke, saya jeda dulu. Saya melubanginya, kalian lubangi biasa cuman pelan-pelan ya, karena ini memang merusak cover. Nah, jadi kalau kalian nggak hati-hati nggak bisa diulang lagi guys, nggak bisa diundo. Kalian juga harus ikhlas melubanginya. Kalau segini kayaknya kurang besar, harus dibesarin lagi lubangnya. Caranya seperti ini ya, dimasukin pol, kemudian digoyang kanan kiri gini, diputar gini, nah, nanti otomatis akan melebar. Kalau kalian nggak mantap, lebih baik misal kalian udah ngelubangin segini, kalian coba aja ini ukur gini. Nah ini kan kurang besar tuh, kalian lubangin aja lagi pelan-pelan. Misalnya kalau terlalu besar nanti kan jauh wes nggak bisa diulang. Nah, selanjutnya kita tunggu kering. Setelah menunggu kering juga sama sih, ini diukur tuh masih kurang besar. Nanti kalau udah kering, ini kan pasti kan belepotan, kalian bisa, ini kan belepotan, nanti kalian bisa potong ini apa, plastik yang meleleh ini pakai cutter atau semacamnya, atau pisau, atau pakai penggaris bersih, itu bisa ya. Hati-hati panas guys. Oke, kita ukur lagi. Nampaknya masih kurang besar ya, kurang dikit. Nah ini memang sengaja saya soldernya modelnya agak miring gini, nggak lurus gini, karena nanti biar lubangnya agak miring ke belakang, bukan miring ke depan. Nah nanti saya akan kasih tahu alasannya bagaimana, alasannya apa, kenapa saya melakukan seperti ini ya. Jika kalian bosan, di skip aja atau dipercepat aja videonya. Nah kita cek. Wah masih kurang dikit guys, kurang besar. Oke kita lanjut. Wah masih kurang guys, mungkin saya jeda dulu aja. Oh ya ini jadi udah selesai guys, ini udah saya ukur. Kita coba masukkan ya. Pastiin kalian kalau melakukan ini, pastiin ini dasarnya lantai licin atau dikasih kain ya, karena kalau kasar, kalau ada pasirnya misalkan, nanti malah merusak spionnya baret semua nanti. Jangan lupa lepas dulu bautnya. Ngomong-ngomong ini harganya murah guys, harga lampunya ini kayaknya 5.000 sekian deh, nggak sampai 6.000, 5.500 ya kan, beli di all shop. Nah begini tampilannya gini guys. Nah tinggal kalian modif dikit ini dalamnya. Kalau kalian ini lubangin terlalu ke sini, nanti akan mentok sama ini si motor elektrik, dan juga akan mentok sama spion kalau spionnya diatur ke bawah. Nah ini nanti diatur bagaimana caranya agar ini condong ke belakang. Jadi ini seperti ini tampilan bawah, spion kanan ya. Nah ini dalamnya kayak gini guys, threadnya nggak bisa pol ini karena
bener-bener saya pentokin. Nanti mungkin kalau kalian nggak mantap bisa tambahin apa tripod atau sealer di sini ya, cuman ini udah kuat banget nih. Nah selanjutnya PR-nya adalah menyambung kabel ini dengan kabel tambahan dan memasukkannya mengikuti jalur kabel ini. Jadi kalian harus membongkar semuanya ini. Mungkin ini nggak saya rekamkan ya, nanti aja kalau udah jadi langsung. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Kelihatan nggak ini lampunya? Ini biru-biru saya kasih ganjal ya biar agak miring dikit, miring ke belakang dikit atau datar ya bahkan. Misalnya kalau nggak pakai ganjal miringnya ke depan guys. Nah ini terus ini kabelnya rutenya kayak gini masuk ke sini. Ini tadi dibuka, kemudian saya sambung kabel kayak gini untuk mempermudah. Nanti ini tinggal nyambung aja. Ini karena untuk unit CRV ini buka covernya agak susah, jadi saya nggak rekam ya, tadi emang agak lama sih dan ribet. Ini juga banyak perintilan yang harus dilepas. Intinya ini kemudian masuk sini disambung kabel, kemudian diikutkan lubang retract. Ini lubang retract masuk ke sini. Nah udah kayak gini, nanti tinggal nyambung aja, nambah kabel lagi dan disambung ke lampu kabin. Sekarang saya akan melakukan pemasangan yang di spion kiri, cuman saya nggak rekam ya karena pada dasarnya sama. Halo YouTube, selamat datang di channel saya kembali ya, Yoga Kurnia. Jadi sebetulnya ini video saya buat itu udah lama ya, maksudnya lama itu jarak dari awal sampai video ini dibuat itu ada semingguan. Kenapa lama? Yang satu, saya beli kabel kurang panjang guys. Saya padahal udah beli 10 meter, cuman kurang panjang. Jadi saya beli lagi 10 meter dan saya belinya online. Jadi nggak langsung datang. Kenapa saya beli online? Karena saya mencari kabel jenis tersebut di sekitar rumah itu nggak ada. Di toko elektronik, di bengkel mobil itu nggak ada yang kabel kayak gitu. Kabel yang kayak khusus buat mobil sama motor itu ya, nggak ada. Ya udah saya putusin untuk beli online, padahal kurang ya sekitaran 2 meter lah itulah. Oke, jadi barang sudah datang tapi sudah saya pasang. Karena apa? Kalau saya videokan pastinya nanti akan sangat lama. Jadi saya akan menjelaskan sedikit cara masangnya, kemudian rangkaian kabelnya itu lewat mana aja saya tunjukkan dikit ya, dan juga saya review sedikit bagaimana cahayanya. Jadi langsung sekali, ini saya di dalam ya. Saya di dalam mobil. Ini kursi kiri, ya ini kursi kanan. Kemudian saya keluar. Ini posisi lampu kabin mati ya, posisi off ya. Dan ini kalian lihat, ini posisi dari kanan mobil. Kenapa ini mati? Karena saya pakai flash ya mungkin ya. Jadi kenapa ini mati? Karena ini posisi lampu saluran HLI ini yang ada di spion yang saya pasang kemarin itu adalah lampu saluran door untuk lampu kabin. Jadi lampu itu mengikuti settingan door ya. Walaupun settingan yang lampu kabin ini posisi off. Nah ini kan off tuh, enggak saya setting ke door. Kalau saya setting ke door kan nanti kan kalau pintu kebuka ini nyala, pintu ketutup akan mati. Tapi untuk yang lampu angel eye-nya otomatis ke posisi door ya. Nah ini posisi mobil kan tertutup, posisi tertutup. Nah ini akan mati. Kemudian ini kalau keempat pintu entah kanan atau kiri dibuka sama aja. Ini yang kanan nyala, yang kiri sana juga nyala. Untuk cahayanya bagaimana? Cahayanya menurutku oke lah, terang. Ini ya dispesifikasi sekitar 2 watt, cuman sepertinya lebih dari itu karena ini kan LED. Nah ini gelap total ya, ini memang terang, cuman saya tadi udah mencoba di lingkungan rumah yang daya lampu di atasnya itu sekitar 18 watt dan itu masih terlihat terang di kanan dan kiri. Dan juga ini kan mobil nyala tuh, kalau mobil kita matiin, sebentar matiin AC dulu. Kalau mobil ini posisi dimatiin, cabut, ini lampu akan nyala guys. Lampu akan nyala, kemudian ketika kita lock, nah, lampu akan mati.
seperti itu. Nah ini kan posisi lock tuh gelap ya. Nah kita unlock. Nah kita unlock otomatis akan nyala seperti lampu kabin. Kalau lampu kabin kita setel di posisi door, kita unlock seperti ini kontaknya, pasti akan nyala. Nah ini bisa gini ya, dan ini cukup terang. Ini kan kanan tuh, dan ini kiri. Ini sangat cukup membantu guys, walaupun nggak sampai belakang, setidaknya di area sini akan membantu. Dan ini pun jangkauannya luas, cuman karena ini lahannya sempit jadi lihat seperti ini. Tapi ini jangkauannya luas loh, 1 meter lebih. Dan ini, nah ini kan mobil kan nggak saya buka ya, ini akan mati sendiri. Nah apa jadinya ketika mobil saya buka lagi? Nah kita buka kan ini nyala tuh, kita lock, nah otomatis mati. Dan itu matinya itu seperti soft ya, delay, ada delaynya. Itu otomatis dari mobilnya memang udah ada delaynya kalau Honda, jadi otomatis lampu angel eye nya mengikuti, ada otomatis delaynya, nggak perlu ditambahin modul. Kalau mobil yang belum ada delaynya itu nggak akan terjadi delay dan langsung mati pet gitu. Nah ini posisikan mobil saya buka gini, nah pastikan kalau mobil saya buka pasti ini akan nyala. Kita tutup, kita tunggu beberapa detik, kisaran 5-10 detik ya, nanti akan mati. Cuman ini karena mobil kan belum dikontak tuh, matinya akan lama. Kalau mobil dikontak pasti sekitar 3 detik itu akan mati pelan-pelan. Kalau mobil nggak dikontak pas posisi unlock, matinya agak lama, cuman nanti akan mati sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Kita masuk lagi ke mobil. Iya, kemudian kita jelaskan rangkaiannya. Maaf lupa. Nah ini kan kemarin saya bongkar tuh speknya kanan dan kiri, tujuannya untuk memasang ini angel eye dan juga memasukkan kabelnya. Ini kabel ini kan masuk ke sini tuh. Masing-masing mobil memiliki cara pembukaan cover yang beda. Cuman untuk CR-V memang agak ribet sih yang tahun ini ya. Yang tahun Gen 4 Gen 5 itu mudah, atasnya bisa, cuman yang ini kan harus brol, atas bawah ini nyambung covernya ini, jadi agak susah. Jadi kabel masuk ke sini. Selanjutnya kabel itu nanti akan masuk ke door trim sini. Kemudian setelah di door trim ini saya bikin sambungan. Kenapa saya bikin sambungan? Karena jika suatu saat akan melepas spion itu akan lebih mudah. Beda kalau kabel nggak ada sambungannya sampai bawah sana, jadi akan sangat susah sekali dan harus motong kabel. Oke, jadi ada sambungan. Setelah itu kabel saya masukkan ke sini. Nah, semua kabel yang ada di semua pintu akan masuk ke kabin dengan melalui karet tersebut. Boot ini adalah cover, dalamnya isinya kabel semua ini guys. Saya masukkan ke sana dengan bantuan kawat yang besar ya, atau kalian bisa ambil hanger emak kalian, hanger yang model kawat punya emak kalian lepas aja diam-diam, kemudian agar menjadi panjang. Selanjutnya kalian masukkan hanger itu dari sisi dalam sini. Saya masukkan, jangan lupa di pucuknya itu dikasih minyak telon atau minyak atau WD ya, biar licin. Kalau nggak seperti itu nanti kawatnya akan nusuk ke itunya apa, nusuk ke kawat karetnya, jadi karetnya malah bolong. Dan itu sangat susah sekali. Satu pintu makan waktu hampir 1 jam karena memang itu dalam karet banyak kabel sehingga ruangannya sangat sempit. Sementara saya harus memasukkan 2 kabel positif dan negatif untuk arus lampu. Selanjutnya setelah masuk, nah nanti di dalam sana juga sempit lagi. Kita harus apa istilahnya, nata kabel semua itu. Dan di dalam sini kan itu kan nggak lurus kalau kalian lihat. Mungkin ada beberapa mobil yang lurus ya. Ini kan posisinya agak dari bawah ke atas, pintu yang lebih rendah, kemudian karetnya ke atas masuk ke kabin. Jadi kawat perlu agak sedikit ditekuk agar bisa berliku-liku, meliku-liku lah. Yang penting masuk. Setelah berhasil masuk kawatnya, kemudian di ujung kawat kita ikat kabel yang ada di kabel yang saluran ini ya. Kita ikat, kan ada 2 kabel tuh, diikat di kawatnya, kita tarik sehingga kabel itu ikut ketarik sini. Setelah kabel ikut ketarik sini, kemudian kita pikir yang pintu kanan dulu ya, kita tarik kabel ke atas. Kabel itu kita tarik ke atas karena apa? Karena di pilar A ini ada kabel terkelupas, dan itu kabel arah lampu ke sini, arah lampu kabin ya. Ada 2 kabel warna coklat. Ini fotonya kalau ada, kalau nggak ada ya maaf, udah saya hapus. Intinya kabelnya ada warna 2 untuk CR-V Gen 3.
itu adalah kabel dari lampu delay ya. Saya sambungkan ke positif dan negatif lampu angel eye. Setelah itu tersambung, otomatis dari sini langsung masuk ke sini spion kanan, dan bawah sana saya bikin saya kupas dikit kabelnya kayak di bypass gitu. Saya tambah kabel lagi yang panjang ke sana, ke kiri. Untuk panjangnya berapa? Panjangnya terserah kalian sih. Selanjutnya kita tarik ke sana, tapi nggak masuk pintu ya. Saya mentokkan sampai sini kabelnya. Selanjutnya saya potong kabel lagi untuk masuk ke karet pintu kiri itu, kayak pintu kanan. Yaitu saya masukkan ke sana. Kemudian ada potongan lagi setelah berhasil masukkan, ada 2 kabel. Setelah berhasil masuk, saya kasih potongan lagi. Kemudian saya sambung untuk ke kabel angel eye spion kiri, guys. Jadi posisi dari spion kiri, kemudian ke balik door trim ada potongan lagi, kemudian masuk ke karet sambungan pintu ada potongan lagi. Selanjutnya kabel panjang menuju ke sini. Itu untuk penempatannya itu sekreatif kalian ya. Yang penting jangan sampai terlihat. Kabel itu saya tempatkan di atas laci. Jadi saya lepas laci dulu, kemudian masuk melalui belakang head unit. Kemudian ini di bawah setir sini kabelnya, kemudian dibypasskan ke saluran yang kabel spion kanan, angel eye kanan. Jangan lupa positif dan negatifnya harus sama. Kalau beda, lampu LED ya guys, kalau beda lampu tidak akan nyala. Kalian tinggal balik aja, nanti insya Allah lampunya masih bisa dipakai. Saya juga tadi waduh nggak nyala nih, kenapa? Saya balik ternyata nyala, jadi kebalik gitu. Kemudian alhamdulillah sekering aman, nggak ada yang putus karena mungkin buatnya kecil ya. Jadi seperti ini rangkaian sederhananya. Kalian bisa ulang lagi videonya beberapa menit yang lalu ya untuk memahaminya. Cuman saya sengaja tidak merekam karena jika saya merekam akan sangat panjang sekali durasinya. Ini juga pekerjaannya saya lama, berjam-jam ini. Karena apa? Karena yang paling susah itu masukin kabel ke celah pintu, antara pintu ke dalam kabinnya itu yang paling susah. 2 pintu ini hampir 2 jam tadi guys, untuk pintu kanan dan kiri. Kemudian yang bikin lama lagi ketidak readyan spare part saya, kayak kabelnya kurang. Nah itu kemudian saya kan udah beli alat seperti konektor bypass itu ya, cuman kekecilan. Nah, daripada lebih lama lagi saya terpaksa pakai isolasi, pakai solatip yang model bagus, intinya yang bagus ya. Beli aja kalian di toko elektronik selotip yang paling bagus, karena kalau pakai yang nggak bagus nanti pastinya tidak tahan panas dan gampang getas, gampang rusak. Bagus lagi kalian pakai isolasi bakar ya, nanti modelnya dibakar nanti akan mengkerut dan itu lebih bagus lagi. Kemudian mungkin lain kali saya akan melakukan pemasangan lampu kolong untuk di bawah dashboard, tepat di atas kaki kanan dan kiri penumpang dan driver. Kemudian di belakang juga nanti akan saya pasang untuk garis kedua, cuman agak nantian lagi. Kemudian untuk arusnya nanti saya akan bikin video lagi, saya mengambil arus dari mana. Jangan lupa di subscribe channel saya, terus share juga ke teman kalian yang akan memasang pedal light atau welcome light, cuman yang di bawah spion. Nah, mobil sekarang kebanyakan udah ada tuh pedal light. Untuk mobil lama kan nggak semua ada. Jadi untuk upgrade aja biar terlihat lebih fresh dan tidak membosankan. Dan juga itu fungsinya sangat membantu sekali. Kemudian untuk spion kanan kiri ketika dilipat bagaimana? Saya udah mengecek ketika dilipat lampu masih menerangi dengan baik. Tergantung kalian setting bagaimana setting angel eye-nya. Saya udah jelasin di awal ya. Kalau kalian nggak nemu potongan klipnya, kalian cari lagi aja, tonton aja. Saya juga nggak hafal terus terang. Jangan lupa di like video ini. Kemudian sampai jumpa di video saya selanjutnya. Maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.